Usahakan cari perjanjian.
mendengarkan sistem proses pembelajaran kita hari ini. Dipimpin oleh Faizul. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu. Semua ada yang sakit, ada yang apa, ada yang izin. Absen aja ya. Tanggal berapa hari ini? Aris Sirhan, Aulia Hadafi, Askia Ahda, Sherina, Fayat Al-Bazi, Habib Abdullah, Irsak Izin, Habib Izin, Irsaluddin, Irsa mana? Apa? Buka apa dulu ya? Buka keterangan bawah ya. M. Arif Nabawi, M. Haikal, Rajada, Nesya Merah, Maulana Fatir, Misla Arifah, Misla ada? Adil? Muhammad Al-Faiz, Muhammad Ali, Muhammad Akala, Muhammad Dafa, Muhammad Rizki, Mutiara Hayati, Nafisa Sari, Nurul Mafira, Pandia Rizki, Ragil, Rahman Nasri, Rahman ada? Apa? Ada surat? Raja Al-Bisra, Rosatul Jannah, Raihan Serkian, Rizky Amelia, Said, Sifa Zahra, Sifa Suci, Syahrina, Dia Faizul, Desa, Isti, Zahra Mafira, yang alfa 2 orang, ibu 1 orang, yang semangat ya.
Baik anak-anak, kita langsung masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tenaga eksogen. Tujuannya untuk mengetahui tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, ya, dan juga pelakukan yang terjadi di dalamnya. Coba perhatikan ke depan semua. Oh, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu tenaga eksogen? Mungkin pernah kita dengar. Tenaga eksogen tenaga yang berasal dari luaran pengaruh terhadap relief permukaan bumi. Ada yang lain lagi? Siapa lagi? Yang perempuan. Siapa paham tentang tenaga eksogen? Ya, ada dua ya, ada tenaga endogen, ada tenaga eksogen. Kalau tenaga eksogen ini berasal dari luar, ya, yang berpengaruh terhadap relief permukaan bumi. Kalau tenaga endogen itu dari dalam. Kalau tenaga endogen dia lebih memberikan makna istilahnya memperbaiki. Kalau tenaga eksogen ini lebih merusak. Baik. Ada yang lagi disampaikan barangkali dari perempuan silakan. Apa itu pengertian tenaga eksogen yang kalian paham? Jawab ya sama-sama. Yang salah kita perbaiki namanya. Silakan. Lagi apa? Ada serta. Nah, kita paham semua kira-kira? Sudah mengerti? Itu tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar yang mempengaruhi terhadap relief permukaan bumi. Tenaga eksogen dapat berupa sinar matahari, pemanasan, pendinginan air angin, gelombang, air laut, geser, dan makhluk hidup. Pada umumnya tenaga eksogen ini bersifat merusak. Ya. Ada satu lagi ini udah bisa dengar Bu? Bu Yus sudah dengar? Oh baik. Oh tadi nggak dengar suaranya. Oke, ada yang tahu apa yang pengertian tenaga eksogen? Oke, silakan saja. Tenaga yang berasal dari luar yang berpengaruh terhadap relief permukaan bumi. Baik, nama lagi perempuan ada lagi di depan. Tenaga eksogen dapat berupa sinar matahari, pemanasan, pendinginan, air, angin, gelombang air laut, geser, dan makhluk hidup. Pada umumnya tenaga eksogen ini bersifatnya merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini meminta sumbangan infak dari Jumat. Seikhlasnya saja. Terima kasih telah memberikan sumbangan. Semoga amal ibadah kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yes, lanjut. Jadi setiap hari Jumat kita memberikan video ini semangat ini bermanfaat yang Oke, kita lanjut ke materi kita lagi. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga eksogen. Jenis-jenisnya satu pelapukan. Pelapukan ini adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran, dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancuran. Selanjutnya ada jenis-jenis pelapukan, yaitu pelapukan fisik atau mekanik. Pelapukan mekanik fisik adalah proses pengikisan dan penghancuran bongkahan batu. Jadi bongkahan yang lebih kecil tetap tidak mengubah unsur kimianya. Barangkali kita pahami, misalnya kita pernah ke gunung, ada karena bentuk batuan yang agak bentuk kapur. Jadi ketika ada angin yang tiup, dia sedikit pelan-pelan mengikis, dibawa oleh angin menjadi tiup. Itu yang mudah kita pahami, ya. Nanti ibu akan putarkan video untuk kalian pahami lebih lanjut. Nah, kedua ada pelapukan organik. Penyebabnya adalah proses organisme, yaitu binatang, tumbuhan, dan manusia. Binatang yang dapat melakukan pelapukan. Pernah kalian ke gunung misalnya jalan-jalan sambil yang lebih dekat ini Matai. Pernah ke Matai? Nah, jalan ke atas jalan ini biasanya sering dibuatnya ompek anak PI di sekitar Pramuka ya. Di situ ada bentuk pegunungan yang agak bukan mendaki sekali ya, agak mendaki sedikit. Di situ kan ada jenis batuan di pinggir-pinggirnya. Ada juga batuan yang bentuk seperti ini, diselimuti oleh lumut-lumut. Nah, maka lumut ini kadang-kadang ada di dalam ada bentuk semut binatang ya, yang kadang-kadang bentuk semut kecil. Ada semut serangga hitam ataupun serangga yang ada warna merah. Semut itulah yang membuat pelapukan organisme ini. Bisa dipahami kira-kira? Baik. Kita lanjut kalau bisa dipahami. Yang ketiga, pelapukan kimiawi. Pada pelapukan ini, batu-batuan mengalami perubahan kimiawi yang umumnya berupa pengelupas. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur ataupun gas. Di Aceh ada nggak pegunungan kapur yang kita lihat? Ada. Gunung kapur. Ada? Di mana kira-kira? Belum nah. Siapa jawab tadi? Oke, pintar. Tangan kita. Yang paham dan jalan-jalan ya dengan ibu ya, belum nanti yang benar. Jadi yang kita lihat di sebelah kiri sekarang sudah ada sebelah kanan jalan lagi ya. Ini istilahnya pegunungan yang diambil sedikit dari tanahnya untuk dibuat material perumahan. Jadi pelan-pelan pegunungan akan dikis secara perlahan-lahan. Ya, yang kita paham itulah kita lihat gunung kapur. Kalau kalian ada di daerah Medan, di daerah sini ada juga di sebelah kanan yang diambil sama biku-biku ini untuk dijadikan semen. Nah, sudah paham sampai di sini? Sudah? Kalau sudah kita lanjut. Nah, selanjutnya erosi. Apa itu erosi kira-kira? Lepasnya material padat, Ya. sedimen, tanah, batuan, dan partikel lain. Dari batuan hidupnya oleh air, angin, es, cahaya, gravitasi, atau organisme. Baik.
Terima kasih Alfie sudah paham ya dengan erosi. Oke, kita simpulkan. Erosi ini adalah proses terlepasnya material padat atau sedimen, tanah, batuan, dan partikel lain dari batuan induknya oleh air, angin, es, gaya gravitasi ataupun organisme. Paham ya erosi? Kira-kira erosi ini terjadi di mana? Gunungan, ataupun sungai, ataupun air. Kalau di lautan dikatakan dengan abrasi. Paham? Nah, sampai ini kalau sudah paham tentang erosi, lepasnya material padat sedikit tanah, batuan dan partikel lain dari batuan induknya oleh air, angin, es, yang gravitasi ataupun organisme. Ini biasa kita lihat di daerah pegunungan ya. Di daerah pegunungan. Kalau di Banda Aceh kira-kira di mana bisa kita lihat tentang erosi ini? Pegunungan. Erosi. Sherina, di mana sih? Nah, di mana sih? Kita lihat contoh secara langsung gitu ya. Nah, boleh silakan. Kemudian salah. Apa? Interview. Oh, itu. Iya, benar. Saya bukan Sherina. Oke, di Aceh Besar yang kita lihat ada di daerah pemandian yang panas, yaitu ada di daerah Lumuraya. Ya, itu contohnya yang bisa kita pahami secara langsung, yang bisa kita amati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kita menghayal apa sih erosi? Bagaimana sih yang dikatakan erosi? Jadi kalau seperti ini kalian bisa langsung menikmatinya hari Minggu, boleh datang ke Facebook, boleh melihat proses terjadi erosi. Sudah ada kunjungan dan sekarang sudah dibuat seperti tempat pariwisata. Ada pemandian khusus anak-anak dan juga orang dewasa. Yang ingin mengunjunginya boleh hari Minggu tiketnya. Oke, kita lanjut ya. Harus sudah paham. Erosi oleh air dikatakan ablasi. Ini contohnya di daerah sungai ya. Erosi ini terjadi terutama pada daerah dengan kemiringan yang kurang atau di daerah yang kurang vegetasi atau di sungai disebabkan oleh air mengalir. Ini boleh kita lihat di daerah, contohnya di daerah air terjun. Belum. Aceh Besar tidak, di Aceh Besar banyak variasinya ya. Belum, ini bisa kita lihat istilahnya kemiringan yang curam. Jadi curahan air sungainya yang luar biasa seperti kemiringan yang curam. Ada di daerah tempat vegetasi di sungai disebabkan oleh air mengalir. Pas banget ini contohnya di air terjun. Kalau ada jalan-jalan ke daerah Bumpang, di situ juga ada air terjun, namun tidak terlalu besar ya. Dia yang mengalir dari atas di pinggir lereng gunung, mengeluarkan air yang sangat tajam, itulah dikatakan erosi atau abrasi. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Bentuk erosi ini yaitu splash erosion atau erosi percikan. Erosi oleh butiran air hujan yang jatuh ke tanah. Karena benturan-benturan air hujan, partikel-partikel tanah yang halus terlepas dan terlempar ke udara. Ini bentuk erosi. Kita amati semalam baru hujan ya. Kalau kita siangnya kita lihat contoh di lapangan. Lapangan itu istilahnya ada pembidana biasa, ada debu. Ketika jatuhnya air hujan, otomatis dia akan terjadi lubang sedikit. Jadi yang debu-debu di pinggirnya terbawa ke
pinggir, apakah di seperti ini ada dataran atau ember, karena terjadi ke ember. Nanti ketika terjadinya ada selesai hujan akan terlepas dan terlempar ke udara. Itu ya bentuk erosi. Baik, selanjutnya kita melihat erosi oleh angin atau deflasi ataupun korosi, gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Erosi oleh angin. Ini boleh dikatakan deflasi ataupun korosi yang sudah kita ingat. Nanti kalau ada keluar soal ujian, ada apa itu korosi? Kita langsung jawab. Erosi disebabkan oleh angin. A. Contoh disebabkan oleh angin. B. Oleh air. C. Oleh darah. Kalian boleh jawab langsung oleh angin. Contohnya. Oke, erosi oleh angin ini bisa dikatakan korosi. Erosi ini terjadi oleh angin yang bertiup. Erosi ini telah terjadi di daerah beriklim gunung atau pesisir. Contohnya bukit-bukit pasir seperti Parangtritis, tanah laut atau endapan atau debu halus ya. Erosi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada deflasi dan kedua ada abrasi. Deflasi, erosi oleh angin. Kalau abrasi, erosi oleh material halus. Kalau deflasi erosi oleh angin yang bertiup dan menyebabkan material terlepas yang halus terangkut. Kalau abrasi, erosi oleh material halus yang diangkut oleh angin ketika angin menerpa suatu batuan. Nah, ini dikatakan deflasi ya, ataupun erosi oleh angin. Paham kira-kira? Kalau paham, paham. Nah, boleh diperhatikan jenis gambar ini, erosi angin bagaimana. Kita lihat ini erosi angin ya. Seperti contohnya paham, memahami, nah, selanjutnya ada erosi oleh es. Di Aceh ada? Nggak ada. Roy sama sekali nggak ada di Aceh ya. Ini biasanya terjadi di daerah Gunung Alpen dan banyak ataupun Gunung Jaya-Jaya. Dan itu nggak ada. Kalau melihat erosi oleh es ini ataupun eksalasi, ya, dikatakan eksalasi atau glasial. Erosi glasial bisa disebabkan oleh adanya pemanasan global atau pemberian es yang mencair atau glacier, meningkatnya temperatur bumi mengakibatkan pencairan lapisan es lelet. Es akan mengalir menuju lereng dan mengerus daerah yang dilaluinya. Apakah es yang ada di pinggir laut akan jatuh langsung ke lautan? Nanti kita pernah melihat di media sosial ataupun di gambar-gambar yang ada di YouTube dan sebagainya ya. Sekarang sudah mudah, kita bisa menikmati, melihat yang tidak kita pahami langsung kita baca, bisa kita lihat kejadian apa saja yang ada di dunia luar. Dan biasanya terdapat di daerah dingin, contohnya batuan morena yang terjadi di daerah pegunungan yang bersalju. Jelas Indonesia tidak ada salju ya.
yang ada di negeri Sakura, jalannya ya. Jepang. Kalau mau lihat salju boleh jalan ke Jepang, ataupun ke Korea. Ya. Seperti pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen dan pegunungan Jaya Wijaya. Ini tidak bisa dikatakan contoh di Aceh karena tidak ada di Aceh. Yang tadi bisa kita melihat contoh langsung yang ada di Aceh. Oke, dipahami kira-kira? Dipahami anak-anak semua? Paham, lanjut. Tidak paham, lanjut. Nah, inilah contoh gambar tentang salju. Silakan mati sejenak. Kita memahaminya ya. Jalan ada salju, di lautan ada salju. Kalau musim panas kita ingin berada di tempat. Ya kan? Ya. Kira-kira di Indonesia orang jadi nggak apa istilahnya ahli bank? Pernah belajar ya? Indonesia ya pernah belajar ya? Ya kalian kalau tahu berapa? Ada Oke, selanjutnya erosi oleh air laut. Nah, kita bahas tadi ya, ini dikatakan abrasi. Ya, abrasi. Erosi oleh air laut dikatakan abrasi. Erosi yang disebabkan oleh pengerjaan gelombang air laut terjadi di daerah pantai atau di dataran pantai. Bersebelahan yang diakibatkan oleh pengerjaan air laut dapat berupa gua ataupun pantai, gua pantai, apa namanya ini bahasa Indonesia, ataupun tiok, gua pantai. Mungkin kalau erosi air laut kita bisa kita lihat ada di Aceh. Contohnya ketika kita datang ke daerah Luna. Kalau keluar ini nampaknya pantai sangat indah, tidak ada material-material yang lainnya. Mungkin pas kita datang ke bulan depan sudah terjadi apa istilahnya perantakan ya. Pikirannya ada contoh ada jenis batu kapur ataupun ada jenis kayu yang diambil dari dasar lautan atau material-material dari laut ditumpahkan ke daratan. Itu terjadinya abrasi di lautan. Kita lanjut sedikit lagi. Contoh gambar erosi air laut. Nah, ini kira-kira di laut mana nih? Pantai apa nih? Pantai apa? Yang kalian paham? Ada di Pulau Jawa. Ada pantai Losari kan? Tempat Nyirong Kidul katanya ya. Tempat Nyirong Kidul. Bukan pantainya. Gambar sebelahnya seperti daerah Luna, Operasi Erau. Ini jelas ini aquaculture yang ada di Pulau Jawa, bukan di Aceh ya. Oke, selanjutnya dampak erosi. Erosi mempunyai dampak yang kebanyakan merugikan karena terjadi kerusakan lingkungan hidup. Menurut penelitian, permukaan bumi mengalami erosi kebanyakan disebabkan oleh erosi air, kemungkinan oleh angin. Jika erosi terjadi di tanah pertanian, maka tanah tersebut berangsur-angsur akan menjadi tidak subur. Ya, kenapa? Bila terjadi contohnya di tempat pertanian, tempat orang tanam sayur contohnya, otomatis tanamannya tidak akan subur lagi. Karena lapisan tanah yang subur makin menipis. Dan jika
ketika terjadi di pantai, maka bentuk garis pantai akan berubah. Dampak lain dari erosi merupakan sedimen pertanian yang dibawa oleh air akan menumpuk di suatu tempat. Hal ini menyebabkan pendangkalan air waduk, kerusakan ekosistem di danau, dan pencemaran air minum. Ya, dampak erosi bisa merusak, ya. Oke, kira-kira dari ini semua ada yang ingin ditanyakan? Kita kesempatan ini. Bentar lagi kita menyaksikan video dan pahami dan jelas. Ada yang dipahami? Ada? Ada, coba kita saksikan selanjutnya. Nah, ini ada jenis erosi, erosi air, abrasi. Boleh saksikan video kita. Aliran air baik dari permukaan tanah maupun di dalam tanah dapat menyebabkan erosi. Ini contohnya ya. Ini erosi air atau abrasi. Selanjutnya kita ada erosi, kan tadi ya. Nah, erosi ini kan seperti ini contohnya. Jika air dari atas hingga ke tanah menyebabkan seperti ini. Sebabkan ikan air hujan dari saat sampai ke tanah seperti ini. Selanjutnya erosi lembah. Ukuran tanah berkurang ya. Saat mengerosi warna air turun kekuningan ataupun kecoklatan. Selanjutnya erosi alur. Erosi langsung pengelolaan tanah akan bentuk alur-alur yang searah atau keliringan. Nah, ini ya erosi parit. Ini yang ada di tempat pegunungan ya. Ini bisa dijelaskan yang ada transit. Alur erosi membentuk biasanya terjadi di daerah dengan kemiringan lereng yang tinggi dan vegetasi yang sedikit. Ini erosi di sepanjang aliran sungai, tebing atau erosi pada sungai. Nah, ini erosi tebing. Dia mengikis tebing yang ada di pinggir ataupun sungai ya. Ini erosi mudik seperti ini, seperti air terjun ya. Air akan mengerosi bagian dinding laut sehingga terjadi erosi mudik yang menyebabkan lokasi air terjun semakin mundur. Ini ada erosi pada sungai. Ini contohnya mengikis dalam sungai. Disebabkan sungai lebih dalam karena terjadi erosi pada sungai. Ini video ini sering kita lihat ya. Di video juga ada. Ini gambar yang diambil dari Amerika Serikat. Oke, silakan saksikan dulu videonya sebentar. Ini erosi gelombang laut ataupun abrasi. Pengikisan batuan oleh gelombang laut. Ada di sini, ada ya di daerah Pemulaya ada batuan mengikis oleh gelombang laut dari besar pelan-pelan menipis. Adapun dinding pegunungan yang ada di pinggir lautan. Ini
5 ada ya. Pantai. Upaya mencegahnya abrasi, kita menanam tanaman seperti mangrove ataupun membuat tanggul. Ada di sini, ada di Lele ya. Sengaja dibuat tanggul supaya tidak terjadi erosi. Ini erosi angin atau deflasi terjadi di wilayah Turun ini. Memiliki iklim kering. Seperti itu batuan yang awalnya itu dibawa oleh angin. Selanjutnya nih erosi glasial. Seperti ini. Luar biasa, sangat ekstrim ya tempatnya. Semua perhatikan dulu videonya biar kita bisa pahami. Ini diambil dari video gambar dari Ananda Kerja. Sudah, itu aja penelitian tentang video. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu dipahami? Gimana kira-kira? Yang ingin ditanyakan boleh silakan. Kalau enggak ibu bertanya. Coba jelaskan isi dari video yang kita tayangkan tadi, kita amati bersama. Kira-kira apa yang kalian pahami setelah melihat penyajian video tadi? Bagaimana Pandi? Apa yang kalian lihat tadi? Ini yang dari Raja menyimpulkan semua ya. Sifatnya merusak. Ada lagi dari cewek-cewek yang setelah kita menyaksikan apa yang ingin kalian sampaikan yang kalian paham. Oke, Serena, silakan. Bagaimana Serena? Ya, erosi memiliki jenis berbeda-beda ya. Tadi ada erosi laut, ada erosi sungai, air, ada erosi miring udara, ada air. Yang lain kita simpulkan bersama-sama. Apalagi kita makan. Oke, gimana Al-Faizul? Ada tambahan lagi? Lagi tambahkan ada. Baik. Setelah kita menyimpulkan dari video tadi, kalian yang dirasa sudah memahaminya sangat jelas, ya. Jadi kalau sudah paham mengenai ini, ibu akan membagikan LKPD, Lebaran Kerja Peserta Didik. Ini ada 5 kelompok ya sayang ya. Kelompok 1 ibu kasih kelompok si Al-Faizul. Ini kelompok 1 yaitu kerjanya sama-sama teman gitu ya.
Kelompok 2 Ibu kasih tulisnya gitu. Kelompok 2 dikasih ke siapa ini? Kelompok ini aja ya. Oh, kelompok yang ada bawa HP hari ini boleh buka HP. Ya, pas ini jam 4 ya. Baik ya. Baik silakan. Ini kelompok ini boleh. Ini kelompok 3. Diwakili siapa Lagi ya, kelompok ini aku ambilkan lagi semuanya. Baik, ini yang bawa HP ini mereka jadi aja jadi bawa dengan bawa apa yang bawa Oke, ada yang ingin ditanyakan? Yang tidak paham, silakan bertanya, jelaskan. Tidak paham, ya. Jadi itu silakan kerjakan semaksimal mungkin. Kerjakan yang ini boleh dikasih waktu lebih kurang 25 menit. Ya sayang, 25 menit. Siswa harus selesai mengerjakan KPD edukasi. Silakan kerjakan dari jam 1. Yang tidak paham, silakan ditanyakan ke ibu.
Yang tadi sebentar ya. Kompor ini bagaimana? Ada
Iya.
Jaga waktunya 15 menit lagi. Waktunya 15 menit lagi. Kerjakan mengalir lidah dulu ya. Kerjakan mengalir lidah dulu.
Satu menit lagi ya. Bagaimana anak bersiap semua? Baik, sudah siap. Boleh presentasi oleh kelompok 4. Oke, silakan komandan 4. Boleh disimak dulu teman kita nanti kasih tanggapan dan reaksinya. Anggapnya lapisan tanah yang disebabkan oleh aktivitas atau gerakan air berlakunya.
proses penyepisan pantai atau daratan oleh gelombang laut salah satu faktor yang membentuk dan mengubah garis pantai di seluruhnya. Contohnya abrasi, solidifikasi, pencitraan, dan gelombang pantai. Erosi sosial adalah proses penyipisan dan penghapusan material oleh bentang massa es besar yang mengalir perlahan melalui lembah-lembah atau daerah pegunungan. Contohnya penipisan oleh es bergerak, transportasi material, melakukan negara. Kemudian dari Silakan kasih pertanyaan. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang bertanya begini. Apa saja faktor-faktor dari abrasi gelombang laut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah satu faktor yang membentuk dan mengubah garis pantai di seluruh dunia. Satu, interaksi bantuan. Jadi bantuan yang seperti tahap erosi adalah bantuan yang berat. Dua, gelombang laut. Akibatnya gelombang laut semakin kuat tendangannya ke wilayah pantai. Tiga, kedalaman laut. Udara memiliki gelombang laut yang lebih besar daripada laut dangkal, sehingga kekuatan erosinya semakin besar. Empat, dalam material terpasir yang dibawa oleh gelombang laut. Gimana lagi bisa diterima? Bisa. Terakhir dari Alves. Oke, silakan. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, apa yang dimaksud dengan erosi angin? Erosi angin adalah suatu peristiwa berpindahnya suatu material dari satu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh pergerakan angin. Oke, kita kasih plus 10 kelompok 4. Oke, baik. Selanjutnya tampil kelompok ini. Satu. Selanjutnya
Pertanyaannya, faktor yang menyebabkan melakukan ini. Faktornya yaitu 1. Pertemuan tanaman di atas batu, 2. Perubahan suhu dan tekanan di alam, 3. Pemburuan dan pencarian air pada salah satu. B. Tentang lahan akibat proses pengendapan oleh sungai. 1. Data, yaitu daratan luas yang berada di sekitar muara hasil endapan material yang berlangsung secara terus menerus. 2. Meander, yaitu sungai yang berkelok karena endapan yang terjadi di lingkungan sungai. Saya ingin bertanya. Silakan. Semoga sore. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Tenaga yang sebagai itu tenaga yang berasal dari luar, diantaranya melakukan pengikisan, erosi dan sedimentasi yang dibantu oleh perubahan suhu air dan Baik, terima. Sekian dari kami apabila ada Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari desa. Contohnya yaitu 1 ada pembukaan, 2 ada erosi, 3 ada sedimentasi. Apakah saya terima? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada beberapa kelompok aja lagi. Selanjutnya, ini juga ada menyiapkan tugas podcast kita lihat, tapi tidak banyak ya. Boleh dibuka di halaman 88. Oke, boleh. Silakan buatkan tugas podcast namanya sekitar 50 soal di halaman 38.
Ya, di sini soal proses cara masuk. Tapi dapat berapa? Ini Oke, silakan kerjakan soal proses. Habis waktu Memang soalnya yang mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya, ambil kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, A. Faktor yang menyebabkan kelompok melakukan mekanik kucing. Faktornya yaitu 1. Pertumbuhan tanaman di atas batu, 2. Perubahan suhu dan tekanan di alam, 3. Perubahan dan pencarian air pada Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Tenaga eksogen itu tenaga yang berasal dari luar, diantaranya melakukan pembusukan, erosi, dan sedimentasi yang dibentukkan. Sekian dari kami Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Selanjutnya, itu juga ada niat
Thank you.